dunia usaha di dalam rangka menjaga upaya-upaya penanggulangan penularan dari wabah COVID-19 ini. Seperti kita ketahui, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, masyarakat sudah mengenal mulai dari social distancing, kemudian juga beberapa instansi pemerintah maupun swasta juga menerapkan kebijakan work from home. Kalau untuk instansi pemerintah saya kira sudah banyak aturan yang dikeluarkan, termasuk di level teknis ada surat edaran dari Menpan RB nomor 19 tanggal 16 Maret yang lalu, di mana seluruh instansi pemerintah juga diminta melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mulai menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Nah, bagaimana dengan teman-teman di sektor swasta, di dunia usaha? Pada saat kemarin kita mulai melihat perkembangan kasus ini yang sudah mulai cukup signifikan perubahannya, bahkan perkembangannya sangat eksponensial, pemerintah mengkoordinasikan dengan berbagai kalangan usaha, baik seluruh asosiasi usaha, Kadin, Apindo, dan seluruh asosiasi yang terkait. Kemudian kita menyepakati untuk meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan aturan dalam bentuk surat edaran, di mana dari hasil koordinasi kita, intinya surat edaran ini mengatur dunia usaha menyikapi perkembangan wabah COVID-19 ini dengan dua tujuan utama. Yang pertama tetap menjaga kelangsungan usaha, namun demikian juga yang kedua juga dibalance supaya seimbang dengan aspek-aspek pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Bu Menaker kemarin sudah mengeluarkan surat edaran nomor M3HK04/2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Ada beberapa pokok-pokok kebijakan di situ, pada intinya kita tetap mengedepankan upaya pencegahan dari penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 ini di lingkungan kerja di seluruh perusahaan sektor swasta. Pimpinan perusahaan segera membuat rencana kesiapsiagaan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan tujuan utama memperkecil risiko penularan bagi pekerja, namun demikian juga harus tetap menjaga kelangsungan usaha. Nah, di dalam melaksanakan pelindungan ini juga di SE Menaker ini mengatur kembali mengenai pentingnya para pengusaha tetap memperhatikan perlindungan pengupahan buat buruh. Jadi ini memang harus dijaga antara bagaimana kita tetap mencegah penularan, penyebaran virus, tapi usaha tetap jalan, dan sekali lagi hak upah buruh tetap dijaga oleh para pengusaha. Nah, bagi para perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha ini, maka kita memberikan kelonggaran supaya mereka menjaga masalah besaran upah buruh tadi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di sisi yang lain, di luar surat edaran ini, kami juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus ekonomi, baik untuk pengusaha maupun untuk para pekerja. Itu yang pertama terkait bagaimana sektor ekonomi, terutama dunia usaha, mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 ini. Yang kedua, yang juga menjadi arahan Bapak Presiden, di sektor ekonomi, prioritas kita adalah menjaga ketersediaan bahan dan pangan pokok. Ada 11 komoditi utama di sana, kita akan menjaga dari 4 aspek. Yang pertama dari sisi stok atau ketersediaan, yang kedua dari sisi pasokan, yang ketiga dari sisi distribusi, dan yang keempat yang paling penting adalah stabilisasi harga. Dari sisi stok, kita setiap minggu paling tidak 1-2 kali melakukan rakor menteri untuk membahas mengenai monitoring bahan pangan pokok ini. Kita setiap saat, setiap hari melakukan monitoring di tim teknis di tingkat eselon 1, di mana kita mengecek mulai dari stok per hari ini, kemudian bagaimana beberapa komoditi yang harus kita impor, realisasi impornya. Demikian juga kita hitung konsumsi selama Ramadan dan Lebaran berapa, dan di stok awal akhir Mei kita berapa. Jadi ini sudah ada neracanya semua, setiap hari kami monitor. Kemudian juga kita perkirakan
sampai kira-kira di akhir tahun, kira-kira ketahanan stok kita mampu sampai berapa bulan. Nah, ini yang terkait dengan stok. Yang kedua terkait dengan pasokan. Pasokan ini melibatkan sekian banyak sektor dan dunia usaha. Karena itu kami secara rutin membahas dengan berbagai asosiasi usaha, termasuk yang utamanya yang di sektor retail. Teman-teman dari Hipindo, Aprindo, Gapmi, dan sebagainya rutin diskusi dengan kami untuk sama-sama menjaga pasokan. Karena kalaupun stok tersedia, ini sekedar cerita pada saat pernah terjadi semacam panic buying saat itu, stok sangat aman. Tapi karena pada saat permintaan demand-nya tinggi, pasokan yang harus menyesuaikan. Karena itu yang penting, yang kedua adalah masalah pasokan. Yang ketiga masalah distribusi. Mengingat cakupan luas wilayah negara kita seperti ini, maka logistik dan distribusi juga menjadi faktor yang sangat penting. Kita koordinasi dengan seluruh asosiasi dengan pemerintah daerah. Nah, yang keempat yang terpenting masalah stabilisasi harga. Kita betul-betul menjaga mengenai harga 11 bahan pangan pokok. Seperti kemarin di pasar, di beberapa supermarket dan di beberapa yang di masyarakat, ada harga yang melonjak cukup tinggi, misalkan gula pasir. Nah, kami di Rakortas Pangan langsung memutuskan sambil menunggu realisasi impor, kita datangkan gula pasir yang dari Lampung 33.000 ton, dari Dumai 20.000 ton. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjaga stabilisasi harga. Jadi untuk pasokan bahan pangan ini, arahan Bapak Presiden kita diminta menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Kami menjamin stok aman, pasokan lancar, harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk menjelaskan kembali berbagai stimulus ekonomi yang sudah digulirkan oleh pemerintah, supaya ini membangun confidence, membangun satu optimisme kita di tengah kondisi sulit ini. Kami pemerintah terus mendampingi seluruh komponen ekonomi kita supaya tetap mampu bangkit dan kita selesaikan semua permasalahan ekonomi ini. Pemerintah sudah menerbitkan beberapa kali kebijakan stimulus ekonomi. Yang pertama, stimulus ke-1 itu kita terbitkan sekitar tanggal 25 Februari. Saat itu masih belum ada ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia, karena ditemukan kasus itu tanggal 2 Maret. Jadi sekitar 10 hari sebelum ditemukan kasus itu, pemerintah sudah menggulirkan stimulus ekonomi ke-1. Ada 8 kebijakan di sana, tapi intinya saat itu adalah kita fokus ke dalam sektor ekonomi yang menangani lalu lintas orang. Karena itu di stimulus 1, kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata, akomodasi pariwisata, dan sektor transportasi. Namun demikian, dari 8 tadi juga banyak sekali di luar sektor pariwisata itu, ada 8 kebijakan stimulus tahap 1 yang besarnya saat itu kira-kira adalah 10,3 triliun. Nah, seiring dengan perkembangan kasus di Indonesia, tanggal 2 Maret mulai ditemukan kasus di Indonesia, pemerintah terus mengkaji kira-kira stimulus ekonomi apa lagi yang dibutuhkan segera oleh para pelaku usaha kita, oleh market dan lain sebagainya. Karena itu tanggal 13 Maret pemerintah mengumumkan kembali stimulus kedua. Stimulus kedua ini ada 8 kebijakan, yang 4 terkait dengan sektor fiskal, perpajakan, yang 4 yang lain terkait non-fiskal, mengenai percepatan lalu lintas barang, impor ekspor, dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau kita hitung dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua tanggal 13 Maret yang lalu, pemerintah sudah mengalokasikan dana kira-kira 158,2 triliun. Rinciannya adalah stimulus tahap 1 10,3, stimulus kedua ada 22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8% dari PDB atau sekitar 125 triliun. Sehingga kalau ditotal sampai dengan stimulus kedua, pemerintah sudah mengalokasikan dana 158,2 triliun. Nah, menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memonitor perkembangan baik di tingkat global maupun kondisi perekonomian nasional kita. Karena itu, pemerintah kembali menggulirkan berbagai stimulus lanjutan. Kalau kita lihat,
kemarin Bapak Presiden hari Selasa sudah menyampaikan ada 9 pokok kebijakan stimulus yang kira-kira disiapkan untuk menjaga perekonomian kita. Nah, ada beberapa stimulus lanjutan yang barangkali cukup penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, dari sisi tujuan, saat ini Bapak Presiden ingin fokus di stimulus lanjutan itu menjaga 2 hal. Yang pertama adalah daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Jadi daya beli dulu, yang kedua adalah baru mengenai bicara bagaimana kita menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi PHK. Nah, untuk daya beli ini, meningkatkan daya beli, kita bagi di dalam beberapa kelompok tujuan dari stimulus ini. Yang pertama pasti adalah masyarakat rumah tangga termiskin. 40% dari rumah tangga termiskin, kira-kira sekitar 29,3 juta, ini akan kita alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Dalam beberapa hari ini kita sudah diskusi, dikoordinasikan oleh Pak Wapres, 2 Menko Perekonomian dan Menko PMK, demikian juga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Dari 29,3 juta, 40% rumah tangga termiskin tadi, yang sudah ada datanya yang valid ada di Kemensos adalah yang terkait dengan penerima BPNT, bantuan pangan non tunai atau kita sering mengenal sebagai program sembako. Itu ada 15,2 juta. Nah, yang 14,1 juta kita sedang hitung kembali sambil nanti digulirkan yang 15,2 juta, kita kompilasi terus data yang 14,1 juta. Itu yang terkait dengan daya beli melalui BLT untuk masyarakat termiskin. Yang kedua, daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Bapak-Bapak sekalian, seperti kita ketahui, wabah COVID-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jaya dan sekitarnya yang paling terdampak. Karena itu, kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok-kelompok terdampak. Siapa saja itu? Yang pertama pasti para pekerja sektor informal. Sektor informal berarti adalah warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan lain sebagainya. Datanya dari mana? Kami mencoba koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Pemda DKI, kemudian nanti beberapa asosiasi yang di pasar, Kopas, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti Bapak sekalian yang ketahui, yang paling terdampak adalah para pelaku usaha transportasi online. Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kami sudah diskusi, sudah minta data dari Gojek, kemudian juga sudah minta data dari Grab, dan juga sebenarnya beberapa yang terkait dengan transportasi online lain dan pekerja informal harian yang lainnya. Demikian juga para pekerja harian yang ada di mal, pusat-pusat perbelanjaan, kami sedang kerjasama dengan beberapa asosiasi, kami akan segera menghubungi APPBI, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, kita akan data para pekerja informal harian untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dalam rangka meningkatkan daya beli. Jadi itu yang pertama program stimulus lanjutan dalam konteks peningkatan daya beli. Yang kedua, selain peningkatan daya beli, kita juga ingin menjaga kelangsungan usaha dengan mengurangi PHK. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang akan kita gulirkan. Pertama, untuk mengurangi PHK ini, kita ingin menjaga supaya perusahaan ini, para dunia usaha ini sekarang ini butuh cash flow, butuh likuiditas keuangannya. Karena itu pemerintah sedang menjajaki akan mengeluarkan satu bentuk surat utang baru atau bond. Kami menyiapkan kira-kira namanya recovery bond. Itu adalah surat utang pemerintah dalam rupiah yang nanti dibeli oleh Bank Indonesia atau swasta yang mampu, misalkan eksportir dan sebagainya. Dana dari penjualan surat utang ini nanti akan dipegang pemerintah, kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus. Nah, kredit khusus ini nanti akan kita bikin seringan mungkin sehingga pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus itu untuk membangkitkan kembali usahanya. Dengan syarat perusahaan itu satu tidak boleh PHK, atau kalaupun PHK harus mempertahankan 90% karyawannya dengan gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya.
Baru kita kasih kredit khusus dari hasil recovery bond tadi. Nah, memang untuk recovery bond ini nanti akan ada perubahan peraturan, terutama saat ini ada keterbatasan Bank Indonesia yang hanya boleh membeli surat utang dari secondary market, makanya pemerintah memerlukan Perpu. Kami mentargetkan hari Jumat besok teman-teman di Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan Perpu untuk dasar di dalam penerbitan recovery bond ini. Nah, upaya yang lain untuk mengurangi PHK dan menjaga kelangsungan usaha, kalau yang tadi di sisi perusahaannya, di sisi karyawan dan pekerjanya, ada dua kelompok. Untuk para pekerja di sektor formal, kita menggunakan skema menggunakan BP Jam Sostek. Jadi kita perbesar dana operasional BP Jam Sostek untuk memberikan bantuan sosial. Yang besarnya kira-kira masing-masing pekerja kita berikan 1 juta plus insentif 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga kurang lebih sekitar 5 juta. Nah, bagaimana yang di luar pekerja formal? Untuk pekerja informal dan UMKM, kita juga membuka ruang, kita berikan bantuan sosial dalam konteks social safety net tadi, melalui program Kartu Prakerja. Jadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan, program Kartu Prakerja yang didesain sebenarnya untuk peningkatan kompetensi melalui vokasi, kita geser menjadi bagian dari program Social Safety Net. Besarnya berapa? Kita masih hitung, kemarin kita mengajukan angka untuk program Kartu Prakerja itu setiap orang pekerja di sektor informal dan UMKM bisa mendapatkan biaya pelatihan 1 juta dan insentif 1 juta per bulan selama 4 bulan. Jadi totalnya juga 5 juta. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan pemerintah. Sekali lagi, aspek kesehatan dan aspek ekonomi sama-sama pentingnya harus seiring sejalan bersama.